Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan membahas materi manajemen perubahan tentang faktor pendukung dan penghambat perubahan dalam manajemen perubahan. Sebelumnya, perkenalkan saya Sufa Festriani Yunanto dan juga bersama dua rekan saya, Aulia Safaryuna dan Bagas Eka Putra Mahendra dari Prodi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Nah, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam perubahan? Mari kita simak materi berikut mengenai faktor pendukung perubahan. Nah, sebuah organisasi dapat menemukan kesempatan baru atau tantangan yang harus dihadapi. Terlepas dari keinginan para pemimpin organisasi untuk melakukan perubahan, organisasi itu sendiri nantinya akan mengalami perubahan yang dipicu oleh berbagai faktor yang mendorongnya menuju perubahan. Jadi faktor pendukung perubahan terdapat dua, yaitu perubahan dengan terpaksa involuntary change dan perubahan secara sukarela voluntary change. Akan membahas faktor pendukung perubahan yang pertama, yaitu perubahan dengan terpaksa atau involuntary change. Perubahan ini dapat dipicu oleh pergantian anggota karena adanya aturan baru atau meninggalnya anggota lama yang mengakibatkan masuknya individu baru ke dalam organisasi. Atau bisa juga disebabkan oleh tuntutan perubahan dari masyarakat atau karena adanya keharusan hukum. Sebagai contoh, faktor perubahan ini yaitu ketika terjadi wabah penyakit yang tidak terduga dapat memaksa perusahaan untuk mengubah cara mereka beroperasi, baik untuk menjaga keselamatan karyawan ataupun mengatasi dampak ekonomi yang diakibatkannya. Seperti pada saat COVID-19 kemarin, di mana pada saat itu banyak sekali perusahaan yang harus melakukan kebijakan baru, yaitu work from home atau bekerja secara daring. Sama halnya dengan instansi pendidikan, di mana pada saat itu Kemendikbud membuat aturan untuk sekolah-sekolah menganjurkan para siswanya belajar dari rumah atau pembelajaran dilaksanakan secara daring. Faktor pendukung perubahan yang kedua yaitu perubahan secara sukarela atau voluntary change. Perubahan ini terjadi karena beberapa hal. Yang pertama yaitu perubahan ini terjadi ketika individu di dalam organisasi memiliki keinginan untuk membuat perubahan pada organisasi tersebut. Yang kedua, penataan penghambatan secara sistematik, di mana pada faktor penataan penghambatan secara sistematik ini terdapat beberapa faktor lainnya. Yang pertama yaitu importing resource. Importing resource ialah melakukan impor sumber daya yang dinilai kekurangan di dalam organisasi yang sudah ada. Yang kedua, concentrating resource. Concentrating resource ialah mengalokasikan sumber daya ke area-area penting. Yang ketiga yaitu avoiding resource. Avoiding resource ialah mencegah pengeluaran yang tidak dapat dikembalikan. Yang keempat yaitu lifting official contrast. Lifting official contrast ialah melakukan pengurangan hambatan dalam administrasi. Dan yang kelima yaitu melakukan reorganisasi, di mana reorganisasi ini dapat memperbaiki penempatan administratif yang tidak efisien, meningkatkan efisiensi, menyederhanakan struktur organisasi, meningkatkan koordinasi, dan juga mengembangkan konsep-konsep perubahan yang dapat memperbaiki citra organisasi. Faktor pendukung perubahan secara sukarela atau voluntary change yang ketiga yaitu mengatasi pembuatan mental atau taking off mental blinds. Pada taking off mental blinds ini terdapat 3 faktor lainnya, yaitu yang pertama, merekrut individu dengan pandangan yang tidak konservatif, di mana orang-orang konservatif ini cenderung memegang teguh pada nilai-nilai tradisional yang telah lama ada dan menjadi institusi dalam masyarakat organisasi. Nah, untuk mengatasi ini, salah satu caranya dengan mendatangkan orang-orang dari luar organisasi, seperti mereka yang berasal dari sektor bisnis, dari kelompok profesional tertentu, atau mereka yang tidak dibatasi oleh nilai-nilai tradisional. Yang kedua yaitu melakukan pelatihan. Dengan hanya mengundang orang dari luar untuk membawa perubahan tidaklah cukup. Oleh karena itu, diperlukan juga pelaksanaan pelatihan untuk menyesuaikan keahlian individu dengan perkembangan sistem yang baru yang diakibatkan oleh perubahan yang ada. Yang ketiga yaitu menyebarkan ide-ide baru. Hal ini bisa dilakukan dengan memfasilitasi dan menyebarkan ide-ide yang dikembangkan melalui kolaborasi dengan akademisi di universitas-universitas. Faktor pendukung perubahan secara sukarela atau voluntary change yang keempat yaitu mengurangi dorongan bagi orang-orang yang menolak perubahan atau reducing incentive oppose change. Nah, contoh dari perubahan secara sukarela atau voluntary change ini yaitu berkaitan dengan inovasi produk baru atau layanan baru. Nah, inovasi produk baru atau layanan ini dilakukan oleh organisasi
untuk mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang atau untuk meningkatkan daya saing di pasar. Hal ini terjadi pada aplikasi TikTok, di mana pada awalnya aplikasi TikTok ini hanya untuk platform demo video saja. Namun seiring berkembangnya platform pembelajaran online di Indonesia, aplikasi ini membuat pembaruan dengan menambahkan fitur online shop dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan platform pembelajaran online lainnya. Hal ini dilakukan oleh aplikasi TikTok guna untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang dan juga meningkatkan daya saing pasar dalam platform pembelajaran online. Materi yang selanjutnya adalah faktor penghambat perubahan. Di dalam prakteknya, implementasi perubahan dalam sebuah organisasi tidak selalu berjalan lancar. Berbagai kendala dan hambatan sering muncul dalam proses perubahan tersebut, yang memerlukan strategi dan pendekatan yang tepat untuk mengatasinya. Pada Herbert Kaufman di dalam bukunya yang berjudul The Limits of Organization Change pada tahun 1985 mengemukakan bahwa kegagalan untuk mengadakan perubahan di dalam organisasi dapat disebabkan melalui beberapa faktor. Yang pertama, hasrat untuk mempertahankan kestabilan bersama. Aturan yang telah diakui secara resmi di dalam sebuah organisasi menciptakan pola perilaku yang sudah disepakati oleh semua anggota dan menciptakan suasana kerja yang khas bagi organisasi tersebut. Hal ini membentuk dasar bagi kehidupan organisasi yang stabil, di mana ada perasaan aman dan hubungan yang baik antara individu yang terlibat. Karena itu, ketika perubahan yang terjadi, orang-orang cenderung merasa khawatir bahwa itu akan mengganggu keseimbangan dan menciptakan ketidakstabilan dalam organisasi. Nah, dari pengertian tersebut dapat menjadi hambatan dalam mendorong perubahan karena adanya resistensi terhadap perubahan yang terjadi di dalam organisasi. Ketika anggota organisasi yang telah terbiasa dengan aturan dan pola perilaku yang ada, mereka mungkin merasa nyaman dengan kondisi tersebut dan kurang bersedia untuk menerima perubahan yang diusulkan. Mereka mungkin khawatir bahwa perubahan akan mengganggu keseimbangan dan stabilitas yang sudah ada serta memengaruhi hubungan antar individu di dalam organisasi. Sebagai contoh, di dalam pendidikan biasanya terdapat kebijakan yang telah lama berlaku mengenai penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran yang dapat menciptakan pola perilaku yang diterima oleh semua guru, staf, dan siswa. Misalnya, penggunaan buku, teks dalam pengajaran, dan kertas sebagai media pembelajaran. Semua anggota sekolah telah terbiasa dengan cara ini dan merasa nyaman dengan kondisi tersebut. Namun, ketika kepala sekolah memutuskan untuk mengintegrasikan teknologi baru seperti penggunaan perangkat lunak pembelajaran interaktif, ini dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru, staf, dan siswa. Mereka mungkin merasa khawatir bahwa perubahan tersebut akan mengganggu keseimbangan yang sudah ada di dalam proses pengajaran dan belajar di sekolah dan menciptakan ketidakstabilan dalam proses pembelajaran. Ada kecenderungan bagi mereka untuk merasa tidak nyaman dengan perubahan yang diusulkan karena mereka telah terbiasa dengan metode pengajaran tradisional yang sudah ada. Lalu, yang kedua, faktor pertimbangan atas lawan-lawan yang mungkin dihadapi untuk melakukan perubahan. Hal ini terjadi karena timbulnya kelompok oposisi atau penentang. Kelompok yang menentang perubahan bisa berasal dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi, baik secara individu maupun dalam bentuk kelompok. Mereka mungkin memiliki alasan-alasan berikut. Yang pertama, ingin mempertahankan keadaan yang dianggap baik dan sudah dinikmati. Yang kedua, khawatir perubahan akan mengganggu kualitas produk yang sudah ada. Dan yang terakhir, takut akan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan perubahan, yang mana mereka pastinya mempertimbangkan apakah manfaat dari perubahan tersebut sepadan dengan biayanya. Kalau kita mengambil contoh, di dalam kasus pengenalan teknologi baru di sekolah misalnya, sekolah telah menggunakan metode pengajaran tradisional yang sudah terbukti efektif selama bertahun-tahun. Namun, seorang kepala sekolah memutuskan untuk memperkenalkan teknologi pembelajaran baru seperti penggunaan platform pembelajaran daring maupun perangkat lunak pembelajaran interaktif. Nah, dari sini kita kaitkan dengan beberapa alasan-alasan ketiga alasan tadi. Yang pertama, kelompok yang menentang perubahan dari dalam organisasi bisa terdiri dari guru-guru yang telah terbiasa dengan metode pengajaran tradisional dan merasa bahwa metode tersebut sudah cukup baik dan efektif. Mereka mungkin takut bahwa penggunaan teknologi baru akan mengganggu rutinitas mereka dan mengurangi kualitas pembelajaran. Lalu yang kedua,
Kelompok yang menentang perubahan dari luar organisasi dapat meliputi orang tua siswa atau komunitas lokal yang memiliki pandangan bahwa pendidikan tradisional lebih baik daripada penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Mereka mungkin khawatir bahwa perubahan tersebut akan mengurangi kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Lalu yang terakhir, mungkin terdapat dari beberapa pihak, baik dari luar maupun dari dalam organisasi. Mereka khawatir terhadap biaya yang terkait pengenalan teknologi baru. Mereka mungkin mempertanyakan apakah manfaat dari penggunaan teknologi tersebut sepadan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melatih guru, membeli perangkat lunak, atau memelihara sistem teknologi tersebut. Nah, di dalam contoh tersebut, kelompok yang menentang perubahan mungkin mempertahankan pandangan bahwa metode tradisional lebih baik dan khawatir tentang penurunan kualitas pendidikan, serta takut akan biaya terkait dengan perubahan yang diciptakan. Hal ini membuat tantangan bagi kepala sekolah dalam memperkenalkan perubahan tersebut dengan sukses karena perlu adanya upaya untuk memahami dan mengatasi kekhawatiran atas perspektif mereka. Faktor selanjutnya adalah faktor ketidakmampuan untuk mengadakan perubahan. Ketidakmampuan untuk berubah menurut pendapat Herbert Kaufman di dalam bukunya pada tahun 1985 karena terdapat beberapa alasan, antara lain yang pertama, pembuatan mental. Membentuk mental di dalam organisasi bisa dilakukan melalui perilaku yang terprogram menggunakan metode yang sama seperti pengarahan, instruksi, atau indoktrinasi agar semua anggota organisasi memahaminya. Pemilihan orang untuk posisi-posisi dalam organisasi tidak hanya berdasarkan keahlian. Hal tersebut dapat menjadi alasan untuk ketidakmampuan mengadopsi perubahan karena adanya resistensi terhadap perubahan yang mungkin timbul dari dua faktor utama. Yang pertama, faktor pola perilaku yang sudah tertanam. Karena jika anggota organisasi sudah terbiasa dengan pola perilaku dan cara kerja yang sudah mapan, mereka mungkin merasa enggan untuk menerima perubahan karena hal tersebut akan mengganggu rutinitas dan kebiasaan yang sudah mereka kuasai. Lalu yang kedua, yaitu faktor sistem pemilihan berbasis bukan hanya atas keahlian. Jika pengisian posisi di dalam organisasi tidak hanya didasarkan pada keahlian, tetapi juga faktor-faktor lain seperti hubungan personal maupun kesetiaan kepada pemimpin, maka orang-orang yang memegang posisi kunci dalam organisasi mungkin mereka memiliki kepentingan pribadi untuk mempertahankan status quo. Mereka mungkin merasa takut kehilangan kekuasaan atau keuntungan pribadi mereka jika terjadi perubahan secara signifikan. Nah, dari kedua faktor ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan organisasi untuk mengadopsi perubahan yang diperlukan untuk berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan dengan berkomunikasi secara efektif, memberikan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan perubahan, dan melibatkan seluruh anggota organisasi dalam proses perubahan untuk posisi-posisi dalam organisasi yang tidak hanya berdasarkan keahlian saja. Pada alasan yang kedua, yaitu hambatan sistem. Hambatan sistem merupakan kendala internal yang muncul di dalam diri individu-individu yang ada di dalam organisasi itu sendiri, yang terbentuk akibat pengendalian dari sistem organisasi itu sendiri. Hambatan-hambatan tersebut dapat meliputi yang pertama, adanya keterbatasan sumber daya, karena yang terjadi sumber daya yang tersedia baik alamiah maupun manusia sehingga sulit untuk membiayai perubahan yang diinginkan. Yang kedua, terperangkap oleh biaya, di mana organisasi terikat oleh biaya yang sudah dikeluarkan untuk investasi pada aset tetap yang tidak memberikan hasil yang diharapkan. Yang ketiga, akumulasi hambatan perilaku yang bersifat resmi seperti status, ketentuan hukum, dan hubungan personal dalam struktur organisasi yang semakin berkembang dan membatasi perilaku individu di dalamnya seiring dengan berjalannya waktu. Lalu yang keempat, hambatan perilaku yang tidak resmi dan tidak direncanakan yang muncul melalui kelompok informal dalam organisasi formal seperti sabotase terhadap perubahan. Yang kelima, ada kesepakatan antar organisasi yang dapat menghambat perubahan organisasi karena adanya kesepakatan dengan organisasi lain seperti kontrak kerja, perjanjian jual beli dengan pelanggan, atau perjanjian dengan pesaing. Sebagai contoh, di dalam organisasi pendidikan, pertimbangan sistem mungkin terlihat dalam upaya sebuah sekolah untuk mengadopsi sistem pembelajaran online yang baru. Beberapa kendala yang mungkin dihadapi termasuk yang pertama, adanya keterbatasan sumber daya, yang mana sekolah tersebut mungkin menghadapi keterbatasan dana untuk membeli perangkat lunak atau perangkat keras yang diperlukan untuk sistem pembelajaran online. Lalu yang kedua, hambatan perilaku yang tidak resmi dan tidak direncanakan. Dalam beberapa kasus,
Anggota staf atau siswa mungkin menunjukkan resistensi terhadap perubahan dengan menolak atau melawan penggunaan teknologi baru, mungkin dengan sabotase atau menolak untuk berpartisipasi. Lalu yang terakhir, adanya kesepakatan antar organisasi. Sekolah tersebut mungkin memiliki kesepakatan atau keterikatan dengan pihak eksternal seperti penyedia buku teks atau lembaga pendidikan yang lainnya, yang membuat sulit bagi mereka untuk beralih ke sistem pembelajaran online tanpa melanggar kontrak atau kesepakatan yang sudah ada. Nah, untuk menerapkan perubahan di dalam organisasi, diperlukan upaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul. Hal ini penting karena perubahan dalam organisasi menjadi suatu kebutuhan yang harus dijalankan sejalan dengan perkembangan dinamika masyarakat di sekitar organisasi tersebut. Implementasi perubahan dapat dilakukan karena adanya kewajiban atas dasar inisiatif sukarela. Baik, selanjutnya adalah siklus perubahan pada organisasi. Banyak organisasi yang berjaya pada beberapa puluh tahun lalu, tetapi sekarang hanya tinggal kenangan. Tidak ada satu organisasi sosial pun yang akan kebal dengan adanya perubahan. Organisasi sosial tersebut akan tenggelam apabila tidak beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pada umumnya, organisasi yang berjaya adalah organisasi yang dapat mengerjakan apa saja sesuai dengan perubahan kondisi organisasi, baik perubahan secara internal maupun eksternal. Pada teori Lewin menjelaskan mengenai prinsip dasar dari siklus atau tahapan perubahan yang akan selalu dialami oleh setiap organisasi yang akan melakukan perubahan. Setiap tahapan membutuhkan strategi dan perencanaan yang matang dan komprehensif untuk mendapatkan hasil yang optimal, sehingga saling berhubungan antara tahapan dan mencapai keberhasilan dari perubahan yang dituju. Menurut Lewin, perubahan organisasi meliputi 3 tahapan, di antaranya adalah unfreezing, moving, dan juga refreezing, sebagai proses yang pasti akan dilalui setiap perubahan organisasi. Setiap organisasi perlu mempersiapkan setiap tahapannya supaya dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Tahap yang pertama adalah tahap unfreezing. Pada tahapan ini diperlukan pemimpin dan manajer yang mampu mempersiapkan segala sumber daya yang ada dalam organisasi. Persiapan tersebut bertujuan untuk mendukung proses perubahan yang berlangsung dan meminimalkan sumber daya yang dianggap mampu melemahkannya. Pada tahap ini sangat penting peran dan kemampuan komunikasi pemimpin dan manajemen sebagai strategi komunikasi organisasi. Hal tersebut untuk menciptakan iklim organisasi yang kondusif dalam mempersiapkan perubahan itu sendiri. Selanjutnya, tahap yang kedua ada moving. Setelah melewati tahap unfreezing, di mana resistensi awal berhasil diatasi, organisasi beralih ke tahap moving dengan memperkenalkan perubahan yang diinginkan. Proses ini melibatkan manajemen konflik, pemberdayaan, dan keterlibatan karyawan untuk mengatasi resistensi tambahan. Komunikasi terbuka dan transparan menjadi kunci. Sementara, penguatan positif dan pengakuan terhadap upaya individu membantu memperkuat perubahan. Selama tahap ini, organisasi juga berfokus pada penyesuaian dan pembelajaran, memungkinkan adaptasi strategi perubahan berdasarkan umpan balik dan pengalaman, sehingga menciptakan fondasi yang kokoh untuk tahap selanjutnya, yaitu refreezing. Tahap yang ketiga adalah tahap refreezing. Pada tahap ini, inovasi dan perubahan yang berhasil diterapkan menjadi stabil dan diterima secara luas oleh anggota organisasi. Organisasi mengukuhkan perubahan dengan membekukan struktur baru, prosedur, dan kebijakan dalam bentuk yang dapat dipertahankan. Penguatan positif terus diberikan untuk memastikan penerimaan yang berkelanjutan. Sementara, pemimpin dan manajemen harus terus mendukung agar perubahan tersebut tetap efektif dan terintegrasi. Refreezing menciptakan fondasi yang kokoh untuk mencegah kembali ke kebiasaan lama dan memastikan keberlanjutan perubahan yang diinginkan dalam jangka panjang. Terdapat contoh dari setiap siklus yang telah dijelaskan, di antaranya adalah
Contoh dari tahap unfreezing, sebuah perusahaan manufaktur tradisional memutuskan untuk beralih ke produk berbasis teknologi yang lebih modern. Pada tahap unfreezing, pemimpin perusahaan menyadari perlunya perubahan dan mengadakan sesi pelatihan bagi karyawan mengenai manfaat dan kebutuhan perubahan. Mereka juga membagikan laporan dan data yang menunjukkan bahwa adopsi teknologi modern dapat meningkatkan efisiensi produksi. Selanjutnya, contoh dari tahap moving. Setelah sesi pelatihan dan pengenalan perubahan, perusahaan mulai menerapkan teknologi modern dalam lini produksi. Manajer terlibat dalam memimpin tim dan memastikan karyawan memahami tugas baru mereka. Konflik mungkin muncul karena beberapa karyawan merasa tidak nyaman atau mengalami kesulitan beradaptasi dengan perubahan. Pada tahap ini, penting untuk komunikasi terbuka, pelibatan karyawan, serta pemberdayaan melalui dukungan intensif. Selanjutnya, contoh dari tahap pre-freezing. Setelah beberapa bulan penerapan teknologi modern, perusahaan mulai melihat peningkatan efisiensi dan kualitas produksi. Mereka mulai mengenali dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berkontribusi positif pada perubahan. Proses pembelajaran berlangsung, dan organisasi membentuk kebijakan dan prosedur yang menetapkan standar untuk penggunaan teknologi tersebut. Inisiatif ini diintegrasikan ke dalam budaya perusahaan dan menjadi bagian integral dari operasional sehari-hari sebagai penyelesaian tahap pre-freezing. Sekian penjelasan materi mengenai faktor pendukung dan penghambat perubahan pada manajemen perubahan. Mohon maaf bila terdapat salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.